Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 10540112874. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang perumusan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai ideologi dan pandangan hidup berbangsa. Pentingnya Pancasila terletak pada pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengedepankan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Latar belakang sejarah. Proses perumusan Pancasila dimulai pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ketika para pemimpin bangsa menyadari pentingnya memiliki suatu dasar negara yang dapat menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya, tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. BPUPKI dibentuk oleh Jepang. Tugas utama dalam mengadakan sidang BPUPKI yaitu merumuskan dasar negara. Pengusulan Pancasila oleh Soekarno. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Adapun usulan dari ketiga tokoh tersebut yaitu Muhammad Yamin mengusulkan 5 prinsip: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Dan Soepomo mengusulkan prinsip-prinsip yang lebih menekankan pada persatuan dan musyawarah. Sedangkan Soekarno mengajukan gagasan mengenai 5 dasar-dasar negara yang mencakup kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan Panitia 9. Untuk menyatukan pandangan yang berbeda-beda dalam sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan ini mencakup yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah tokoh-tokoh Panitia 9. Ir Soekarno sebagai ketua, Detrandes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Alexander Andries Maramis sebagai anggota, Abik Koesno Cokrosoejoso sebagai anggota, Abdul Kahar Musakir sebagai anggota, H. Agus Salim sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang ini, Piagam Jakarta disepakati sebagai naskah awal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Piagam Jakarta, terdapat rumusan Pancasila yang awalnya mencakup 7 kata di sila pertama, yang berkaitan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pengesahan Pancasila. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, rumusan Pancasila disempurnakan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Poin pertama, Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi keberagaman bangsa Indonesia. Rumusan akhir Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, Pancasila adalah landasan negara yang mengikat seluruh unsur bangsa. Pentingnya memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.